Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi Ananda semua di dalam mata pelajaran kimia. Masih bersama saya Wempi Saputra. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai ikatan kimia. Baik Ananda semua, ikatan kimia adalah interaksi yang menjelaskan hubungan antara atom sehingga menjadi molekul ion, kristal, dan spesies yang stabil lainnya. Nah, ikatan kimia ini dapat terjadi dengan cara yang pertama, yaitu melepas atau menerima elektron. Dan yang kedua, yaitu pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, sekarang kita lihat yang pertama atau yang A, kestabilan konfigurasi elektron unsur-unsur gas mulia. Pada tahun 1916, G.N. Lewis dan W. Cosell menjelaskan hubungan kestabilan gas mulia dengan konfigurasi elektron. Kecuali helium yang mempunyai dua elektron valensi, unsur-unsur gas mulia mempunyai 8 elektron valensi sehingga gas mulia bersifat stabil. Atom-atom unsur cenderung mengikuti gas mulia untuk mencapai kestabilan. Jika atom berusaha memiliki 8 elektron valensi, atom disebut mengikuti aturan oktet. Unsur-unsur dengan nomor atom kecil seperti hidrogen dan litium berusaha mempunyai elektron valensi 2 seperti helium, disebut mengikuti aturan duplet. Nah, sekarang silakan Ananda perhatikan bentuk konfigurasi dari masing-masing unsur gas mulia. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, di sini bisa kita lihat bahwa helium ini mempunyai konfigurasi elektron 2, maka di sini elektron valensinya itu mengikuti aturan duplet. Nah, sedangkan untuk neon, argon, kripton, dan xenon dan radon, kesemuanya itu mempunyai konfigurasi elektron 8. Nah, ini seperti yang Bapak tunjukkan ya, angka 8 yang paling ujung elektron valensinya ini. Nah, semuanya itu ya, itu akan mengikuti aturan oktet ya, yaitu mempunyai elektron valensi stabil dia dalam keadaan 8 buah elektron. Nah, ini yang dikenal sebagai oktet tadi. Kemudian yang kedua atau yang B, kita lihat simbol Lewis. Simbol Lewis merupakan lambang unsur yang disertai dengan tanda titik yang menunjukkan jumlah elektron valensinya. Nah, untuk atom yang memiliki elektron valensi kurang atau sama dengan 4, tanda titik ditempatkan satu per satu pada tiap sisi lambang unsur. Nah, jika elektron valensi atom lebih dari 4, maka beberapa sisi lambang unsur diberi sepasang tanda titik. Nah, Anda perhatikan simbol lambang Lewis ini untuk golongan 1A kita ambil contoh di sini adalah litium. Ini mempunyai elektron valensi 1, maka titiknya ada 1 di sini. Kemudian untuk golongan 2A kita ambil contoh Be atau beryllium. Ini mempunyai elektron valensi 2, penulisan tanda titiknya adalah seperti yang Bapak lingkar ini, kiri dan kanannya. Begitu juga untuk golongan 3, ini 3 buah elektron valensinya, boron, ini diletakkan di masing-masingnya di kiri, kanan, juga di atas. Nah, untuk golongan 4A karena mempunyai elektron valensi 4, maka di sini elektron valensinya titiknya itu digambarkan pada keempat sisinya. Nah, sedangkan neon yang pada golongan 5A ini 1
yang diisi ini berpasangan, ini 1, 2. Dan seperti yang Bapak lingkar, sedangkan sisi lainnya ini ditulis masing-masing 1. Nah, sedangkan untuk golongan 6A, ya, ini contohnya adalah oksigen. Ini dituliskan 2 buah di sini kiri dan kanan. Ini dia berpasangan ada 2 buah, sedangkan atas dan bawah kita menuliskan 1-1. Nah, golongan 7A juga sama. Di sini karena 7, maka pada masing-masing sisinya ini ada 3 buah ini yang terisi 2 dan 1 yang Bapak lingkar ini dia terisi 1. Sedangkan pada golongan 8A neon ini karena jumlahnya sudah 8, maka masing-masing sisinya itu kita tuliskan konfigurasinya 2-2 pada masing-masing sisi. Kemudian yang pertama kita lihat adalah ikatan ionik. Ikatan ion terbentuk akibat adanya melepas atau menerima elektron oleh atom-atom yang berikatan. Nah, atom-atom yang melepas elektron menjadi ion positif yang dikenal sebagai kation. Sedangkan atom-atom yang menerima elektron menjadi ion negatif, ini dikatakan sebagai anion. Nah, ion-ion yang membentuk ikatan ionik dapat berupa ion monoatomik atau ion yang hanya terdiri dari satu jenis atom, dan ion poliatomik atau ion yang tersusun oleh lebih dari satu jenis atom. Nah, mari kita lihat contoh dari ikatan ion. Nah, contoh ini kita ambil ikatan antara Na dan Cl. Nah, kita tahu bahwa Na, natrium, mempunyai nomor atom 11, konfigurasinya 281. Di sini nanti natrium ini akan melepaskan satu elektron valensi yang terletak di luar seperti yang Bapak lingkar. Ini dia akan melepaskan satu elektron. Nah, sedangkan pada Cl, ya, yang mempunyai nomor atom 17 dengan konfigurasi 287, di sini dia akan menangkap satu elektron. Nah, untuk mencapai kestabilan ini 7 ini kan kurang 1. Kemudian pada Na di sini kan dia lebih 1. Maka di sini dia akan membentuk ikatan sehingga jumlahnya yang Na ini memberikan kepada Cl sehingga jumlahnya itu akan menjadi 8. Nah, Ananda perhatikan untuk pembentukan ionnya Na ini pakai tanda panah menghasilkan positif. Kenapa positif? Karena di sini Na ini seperti yang sudah kita jelaskan, dia akan melepas elektron. Nah, elektron yang dilepas oleh Na ini maka akan ditangkap oleh Cl. Maka di sini Cl tambah E. Nah, ini yang E elektron dari Na tadi. Sehingga di sini membentuk Cl negatif. Nah, Cl negatif ini berarti bahwa Cl adalah kelebihan dari elektron. Nah, sehingga Na tambah Cl ini menghasilkan Na positif dan Cl negatif membentuk NaCl. Nah, kalau kita gambarkan struktur Lewisnya seperti pada gambar yang di bawah ini Ananda perhatikan, ini Na yang warna biru yang Bapak lingkar bereaksi dengan Cl tadi, dia akan membentuk Na ini ikatan. Nah, antara yang Bapak lingkar merah dan biru ini. Nah, ini yang ikatan dari ikatan ionnya tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah ikatan kovalen, yaitu ikatan yang dihasilkan dari pemakaian pasangan elektron secara bersama. Nah, pasangan elektron yang dipakai bersama disebut pasangan elektron ikatan yang disingkat dengan PeI. Nah, pasangan elektron valensi yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen disebut pasangan elektron bebas yang disingkat PeB. Ikatan kovalen ini umumnya terjadi antara atom-atom unsur non-logam. Bisa sejenis, contoh hidrogen atau H2, kemudian sama-sama nitrogen, sama-sama oksigen, sama-sama klor, sama-sama fluor, sama-sama Br, brom, sama-sama iodidat, dan juga berbeda jenis seperti H2O atau air dan CO2 karbon dioksida dan lain-lain. Nah, senyawa yang hanya mengandung ikatan kovalen disebut senyawa kovalen. Nah, berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan untuk membentuk ikatan kovalen dapat dibagi menjadi 3,
Yang pertama kita lihat adalah ikatan kovalen tunggal. Nah, ikatan kovalen tunggal terbentuk jika terdapat sepasang elektron yang digunakan bersama oleh dua buah elektron. Nah, ini dia ya yang perlu Anda ingat. Kemudian sepasang elektron tersebut berasal dari masing-masing atom yang menyumbang satu elektron valensinya. Nah, contoh hidrogen H2, kemudian H2O air dan Cl. Kita ambil contoh. Anda perhatikan gambarnya ini. Untuk hidrogen dengan konfigurasi elektron hanya di sini yang Bapak lingkar satu, masing-masing menyumbang satu, membentuk ikatan. Nah, seperti yang dilingkar ini. Nah, berarti di sini ada dua, H yang sebelah kiri dan H sebelah kanan sama-sama menggunakan. Ini berarti dia mengikuti aturan duplet tadi, ya. Nah, ini yang dilingkar seperti yang Bapak lingkar ini, ya. Maka dia membentuk ikatan kovalen tunggal. Begitu juga dengan Cl yang mempunyai elektron valensinya di sini 7. Nah, sama-sama 7. Ini Cl7 yang warna biru, kemudian warna merah, dia berikatan. Untuk mencapai kestabilan tadi sudah kita sampaikan, maka di jumlahnya harus 8. Maka di sini dia masing-masing menyumbangkan satu yang digunakan secara bersama, maka jumlahnya jadi 8. Nah, Anda dapat perhatikan lingkaran yang berwarna biru. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada satu di sini yang digunakan secara bersama. Ini yang dikatakan sebagai ikatan kovalen tunggal. Begitu juga untuk pembentukan H2O atau air. Hanya berarti 2. Di sini ada 2 buah hidrogen. Kemudian dengan oksigen. Maka ada 2 buah di sini yang sebelah kiri Anda perhatikan. Ya, ini hidrogen, ini yang sepasang yang digunakan yang Bapak lingkar yang sebelah kiri. Kemudian hidrogen yang di sebelah kanan juga ada juga sepasang yang digunakan secara bersama. Sehingga kalau masing-masing kita hitung, maka untuk oksigen jumlahnya akan menjadi 8. Sedangkan untuk hidrogen akan menjadi 2. Nah, ini yang digunakan juga secara bersama. Dia ada yang aturan oktet dan juga ada yang aturan doplet berlaku di sini. Nah, yang kedua, kita lihat mengenai ikatan kovalen rangkap 2. Nah, ikatan kovalen rangkap 2 ini terjadi jika terdapat 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama membentuk ikatan. Nah, contoh pembentukan antara O dengan O yang dikenal sebagai O2, kemudian CO2 atau karbon dioksida. Nah, konfigurasinya masing-masing oksigen di sini 26 dan C24. Anda perhatikan yang pertama pembentukan O2 atau oksigen. Nah, oksigen tadi konfigurasinya 6 yang warna biru, kemudian oksigen yang berwarna merah juga ada 6. Kemudian dia berikatan membentuk di sini ikatan kovalen rangkap 2. Nah, ini yang ikatan kovalen rangkap 2 yang ada di tengah ini seperti yang Bapak lingkar. Nah, ini sepasang ya, ada dua pasang di sini ada dua pasang elektron yang digunakan secara bersama. Makanya dikatakan rangkap 2. Kalau kita hitung lagi yang berwarna biru ini lingkaran biru jumlahnya 8. Pada oksigen yang berwarna merah ini untuk membedakan juga akan sama dengan 8. Begitu juga untuk pembentukan CO2 atau karbon dioksida. Ini oksigennya yang 6, kemudian yang di bawah juga 6 yang Bapak lingkar bereaksi dengan C, mempunyai konfigurasi elektron 4. Nah, terbentuknya seperti ini. Jadi ada 2 yang sebelah kiri yang Bapak lingkar ini, oksigen ini ada 2 buah yang dilingkar. Ini ada 2 atau 2 pasang elektron yang digunakan. Di sebelah kanan C-nya ini juga ada 2. Nah, bentuknya kira-kira kalau kita tuliskan ini O pakai garis 2. Ini yang untuk membedakan dia rangkap 2. Kemudian yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ikatan kovalen rangkap 3 terbentuk jika terdapat 3 pasang elektron yang digunakan untuk berikatan antar atom. Nah, kita ambil contoh N2, nitrogen. Konfigurasi elektronnya N25, berarti elektron valensinya ada 5. Ini yang 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 seperti yang Bapak tunjukkan. Kemudian dengan sama C sama N juga, ini untuk membedakan titik dan tanda silang ini. Juga ada 5. Nah, ketika di sini dia membentuk ikatan,
rangkap 3, maka ada 3 buah atau 3 pasang elektron yang digunakan bersama seperti yang Bapak lingkar ini. Nah, ini titik yang dari sebelah kiri, kemudian tanda silang dari nitrogen atomnya yang di sebelah kanan, sehingga dia berikatan di sini yang di tengah. Nah, sehingga jumlah masing-masingnya N yang sebelah kiri menjadi 8. Ini 6 yang ada di dalam, 7, 8. Yang sebelah kiri juga. Ini ada 2 yang tanda silang, kemudian berikatan di sini yang digunakan bersama, sehingga jumlahnya juga menjadi 8. Nah, untuk membedakan rangkapnya ini, maka kita tuliskan seperti yang Bapak lingkar, N pakai tanda garis ada 3, berarti artinya adalah dia rangkap 3. Kemudian yang keempat, ikatan kovalen koordinasi. Yang ketiga ya pembagiannya, yaitu ikatan kovalen koordinasi terjadi jika pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan berasal hanya dari salah satu atom. Nah, kita lihat contoh pembentukan NH4 positif. Di NH3 bereaksi dengan H positif membentuk NH4 positif. Nah, seperti definisinya tadi, ini kita tuliskan NH3 yang Bapak lingkar, bereaksi dengan H positif. Nah, ketika terjadi reaksi, ini hanya satu elektron yang menyumbangkan, ya, berasal dari salah satu atom, yaitu berasal dari nitrogen. Ya, ini yang berasal dari nitrogen tadi, berarti nitrogen yang menyumbangkan elektron membentuk ikatan kovalen. Nah, sehingga makanya namanya tadi adalah ikatan kovalen koordinasi. Sesuai dengan definisinya, hanya satu yang menyumbang yaitu nitrogen, seperti yang dilingkar yang ditandai ini. Kemudian yang keempat, ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang PeI-nya, pasangan elektron ikatannya, cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Kepolaran suatu ikatan kovalen ditentukan oleh keelektronegatifan suatu unsur. Nah, senyawa kovalen polar biasanya terjadi antara atom-atom unsur yang beda keelektronegatifnya besar, mempunyai bentuk molekul asimetris, mempunyai momen dipol hasil kali jumlah muatan dilambangkan dengan Ki dengan jaraknya. Nah, dan Anda perhatikan gambarnya ini pembentukan antara PCl. Nah, maka di sini ketika di sini terjadi atau terbentuk ikatan, dia cenderung ya, seperti yang sudah dikatakan tadi, tertarik ke salah satu. Nah, maka di sini kalau dari gambar ini kita perhatikan, maka Cl yang 3 ini akan lebih tertarik kepada P atau fosfor. Sehingga pada gambar ini Anda lihat ya, ini akan tertempel pada P. Nah, bentuknya seperti ini ya. Begitu juga untuk H2O atau air, maka hidrogennya ini ya, ini akan tertarik atau terbentuk atau akan tertarik kepada oksigen ya, kepada salah satu yaitu pada oksigen. Nah, sedangkan pada P tadi, di Cl yang 3 ini tertarik kepada P, sedangkan pada pembentukan H2O maka hanya itu akan tertarik kepada O. Nah, begitu juga untuk pembentukan HCl. Nah, Anda perhatikan gambar ini pasangan elektron yang tertarik ke Cl, berarti hidrogen yang ada di sini akan tertarik kepada Cl. Nah, karena salah satunya tertarik atau cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan, maka dia dikatakan sebagai ikatan kovalen polar. Kemudian yang kelima, ikatan kovalen nonpolar, yaitu ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya itu tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Nah, senyawa kovalen nonpolar terbentuk antara atom-atom unsur yang mempunyai beda keelektronegatifan 0 atau mempunyai momen dipol 0 atau mempunyai bentuk molekul simetris. Nah, Anda perhatikan di sini pembentukan CaCl2. Nah, Cl yang sebelah kiri, kemudian Cl di sebelah kanan, ini dia tertarik sama kuat sehingga membentuk CaCl. Nah, karena di sini dia tertarik sama kuat, maka dia dikatakan sebagai non-polar sesuai dengan definisinya tadi. Contoh yang kedua, pembentukan CH4.
Nah, maka di sini CH4 ini kemudian keempat-empat H-nya ini tertarik sama kuat kepada C. Ya, sehingga di sini dia juga dikatakan sebagai non-polar. Sama halnya dengan iot, di sini juga mempunyai daya tarik yang sama kuat sehingga dia dikatakan juga sebagai ikatan kovalen non-polar. Kemudian yang keenam, ikatan logam. Ikatan logam didefinisikan sebagai gaya tarik antara ion-ion logam yang bermuatan positif dengan awan elektron yang bermuatan negatif yang terbentuk dari elektron valensi atom-atom logam. Kekuatan ikatan logam bergantung pada ukuran jarak antara inti kation dengan awan elektron. Semakin kecil jaraknya, semakin kuat ikatan logamnya. Sebagai contoh adalah perbandingan kekuatan ikatan logam antara logam Na, natrium, Mg magnesium, dan Al aluminium. Nah, inilah gambaran, Anda perhatikan gambaran bentuk ikatan logam. Nah, ion logam ini bermuatan positif, ini yang kuning-kuning bermuatan positif. Kemudian elektron bergerak bebas di antara ion logam membentuk lautan elektron. Nah, ini dia elektron-elektron yang banyak di sini ya, yang berwarna biru ini atau berwarna ungu ini. Sehingga gambaran bentuk ikatan ionnya adalah seperti pada gambar ini. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.